Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dalpa Fitria. Saya dari kelas PAI 2C. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS Usul Fikih yang berjudul Al-Quran dan Hadis. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a, ya qara'u, kiraatan, dan Al-Quranan, yakni sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir serta membaca berfungsi sebagai ibadah. Penyebutan lafaz Allah dalam pengertian Al-Quran dimaksud untuk membedakan antara perkataan malaikat, jin, dan manusia dengan kalamullah Al-Quran itu sendiri. Adapun kata Al-Munazzal maksudnya membedakan Al-Quran dari kalamullah yang lainnya. Karena langit dan bumi serta isinya juga bagian dari kalamullah. Sedangkan kalimat Allah Muhammad SAW dimaksud untuk membedakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Adapun redaksi Al-Muttabad Tilwati maksud Al-Quran merupakan firman Allah yang dibaca setiap melaksanakan ibadah. Selain sebagian firman Allah kepada Nabi SAW, Al-Quran juga sebagai mujizat daripada Nabi SAW. Mujizat sendiri berarti sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan amaru kharizu lil ada. Dikatakan sebagai mujizat karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah pandai dalam membuat sastra Arab atau syair. Sastra Arab pada saat itu berada dalam puncak kejayaan sehingga membuat manusia berbondong-bondong atau berlomba-lomba dalam membuat syair, dan syair yang terbaik akan ditempel di dinding Ka'bah dan membuat yang bersangkutan merasa sombong setelah datangnya Al-Quran kepada Nabi SAW. Cara menjelaskan ayat-ayat hukum. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang sifatnya umum. Maka sebagian besar hukum yang dijelaskan bersifat global dan hanya beberapa yang bersifat mendetail. Secara garis besar penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara. Yang pertama ada ijmali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, dan yang kedua ada tafsil atau terperinci. Al-Quran merupakan hukum secara terperinci, dan yang terakhir ada isyarah atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum. Lanjut ke sunnah. Sebagai hukum Islam, pengertian sunnah secara etimologi, hadis atau sunnah merupakan ilmu hadis, segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Menurut ilmu usul fikih, segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW hukum menurut ilmu fikih suatu perbuatan akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan. Macam-macam sunnah berdasarkan definisi sunnah yang dikemukakan di atas. Sunnah menjadi sumber hukum Islam. Dan dalil hukum Islam kedua itu ada 3 macam, yaitu ada sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi SAW yang dilihat
atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Dan yang kedua ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan seseorang atau berupa sahabat kepada orang lain. Dan yang ketiga ada sunnah takririyah, takririyah yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan kepada yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga macam sunnah tersebut, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah, disampaikan dan diperluaskan oleh yang melihat, mendengar, menerima, dan mengalaminya dari Nabi secara beranting melalui pemberitaan atau kabar hingga sampai kepada orang yang melupakan, menuliskan, dan membukukan sekitar abad ketiga Hijriah. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat